Karena kemarin di sesi ke-1 dan ke-2 kita sudah mengupas tuntas tentang bagaimana konsep dasar ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan itu ialah suatu proses dari mulai pembentukan pengetahuan yang dilakukan secara terus-menerus sampai kepada dia itu harus bisa menjelaskan fenomena yang bersumber dari hati semesta sehingga memang dapat diperiksa atau dikaji secara kritis dengan tujuan untuk bisa memahami akan sebuah hakikat termasuk landasan dasar dan asal usulnya sehingga dapat memperoleh hasil yang cukup logis ya. Nah, dari pengertian ilmu pengetahuan tersebut maka turunlah berbagai macam ilmu pengetahuan dari mulai social science, kemudian natural science, humanities science ya. Dan itu yang merupakan bagian dari macam-macam ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu terbentuk kalau memang dia sudah terbentuk berdasarkan ciri-ciri seperti empiris ya. Empiris itu artinya didasarkan pada satu proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh sebuah pengetahuan. Kemudian ciri ilmu pengetahuan yang lain adalah sistematis, berbagai data pengetahuan yang tersusun secara utuh dan menyeluruh sehingga dia itu akan mampu menjelaskan objek yang dikajinya. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Objektif itu ialah ilmu pengetahuan yang memang secara ideal dapat diterima oleh siapapun, oleh semua pihak dan bebas dari prasangka individual atau kesukaan pribadinya. Jadi tidak didasarkan pada subjektivitas individual semata objektif itu. Yang keempat adalah analitis. Analitis ini bahwa ilmu pengetahuan itu dia akan menguraikan berbagai persoalan menjadi bagian-bagian yang sangat terinci sehingga dapat berusaha dia itu membeda-bedakan antara pokok persoalan, peranan dan bagian-bagiannya. Dan yang kelima verifikatif, ilmu pengetahuan itu pasti harus dapat dikaji kebenarannya ya. Yang terakhir yaitu universal, artinya ilmu pengetahuan itu harus bisa dipelajari di mana-mana atau di mana saja. Oke, bagaimana memulai sebuah riset yang baik? Kita akan membahas jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian dapat digolongkan berdasarkan hasil atau alasan yang akan diperoleh. Ada basic research atau penelitian dasar, ada applied research atau penelitian terapan. Penelitian dasar dia mempunyai alasan yang intelektual, dilakukan dalam rangka pengembangan, tentunya dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan, tapi masih bersifat abstrak dan masih bersifat umum. Untuk memahami permasalahan secara lebih mendalam atau untuk mengembangkan teori yang ada, itu adalah bagian dari penelitian dasar atau basic research. Contohnya misalnya penelitian untuk menghasilkan satu simpulan tentang sebuah algoritma baru misalnya, kan ya. Itu penelitian dasar. Atau kalau misalkan di manajemen ya berkaitan dengan basic ilmu yang dipelajari dalam konsentrasi mata kuliah yang dipelajari di perbankan dan keuangan ini. Kemudian yang kedua ada penelitian terapan atau applied research. Mempunyai penelitian terapan ini tentunya memiliki alasan atau mempunyai alasan yang sangat praktis, yaitu keinginan misalnya untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, yang efektif, yang lebih efisien, bersifat konkret dan sangat spesifik. Penelitian ini juga penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan sebuah informasi yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam membantu untuk melakukan sebuah problem solving atau pemecahan masalah. Kemudian penelitian terapan juga dia menerapkan teori tertentu untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam kehidupan nyata. Misalnya penelitian untuk menguji suatu aplikasi yang ada di HP Android misalnya diteliti, itu memerlukan
penelitian terapan. Apa bedanya basic research dengan applied, ya? Jadi penelitian dasar dengan penelitian terapan. Biasanya basic research ini dilakukan di lingkungan akademik. Kalau applied biasanya di lingkungan perusahaan, di lingkungan pemerintahan, gitu ya. Kemudian applied ini inisiatifnya muncul dari klien, dibiayai oleh klien. Tapi kalau di dalam basic research kan kecenderung dibiayai oleh sendiri dan dilakukan secara mandiri, hanya dalam satu konsep disiplin ilmu. Jadi satu disiplin ilmu. Kalau di applied bisa saja menjadi berbagai macam multidisiplin, ya. Kemudian di basic itu tentunya ada lab, ada lapangan, tapi kalau di applied lapangan, semua informasi didapat dari lapangan. Basic research itu lebih fleksibel dibandingkan dengan applied yang kurang fleksibel, termasuk sensitivitas biaya applied research itu tinggi. Beda dengan basic research yang sensitivitas biayanya lebih rendah. Kemudian jadwal longgar. Kalau di applied jadwalnya ketat. Kalau di basic konteksnya pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau di applied membantu problem solving. Kemudian di basic hanya menjawab sedikit pertanyaan. Di applied banyak pertanyaan, gitu. Kalau di basic itu menguji signifikansi secara statistik. Kalau di applied research, ya, di riset terapan itu menguji signifikan yang dilakukan secara praktis. Selanjutnya, jika dilihat dari sudut pandang atau pendekatan analisis, penelitian itu dari sisi pendekatan, ya, ada pendekatan kuantitatif, ada pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif ini menekankan analisisnya itu pada data-data numerikal atau angka yang diolah dengan menggunakan metode statistik, gitu ya, kuantitatif itu. Kemudian dia juga melakukan pengujian terhadap teori yang sudah ada sehingga hasilnya bisa berupa pengetahuan-pengetahuan baru, atau mungkin hasilnya bisa berupa penguatan atau bantahan, atau mungkin saja bisa jadi melengkapi atau memodifikasi terhadap teori yang sudah ada. Yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif ini lebih menekankan analisisnya itu pada proses bagaimana penyimpulan secara deduktif dan induktif, serta pada analisisnya terhadap suatu dinamika yang terjadi hubungan antara fenomena yang sedang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, gitu ya, yang dikedepankan logika ilmiah. Dan di dalam pendekatan penelitian kualitatif ini bisa menghasilkan suatu konsep atau teori atau bahkan metode penelitian baru, gitu ya. Atau bisa saja seperti itu. Itu jenis penelitian dilihat dari sudut pandang. Kemudian jenis penelitian berdasarkan bidang yang ditelitinya. Ada penelitian sosial yang secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, manajemen, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Kemudian ada penelitian eksakta yang secara khusus meneliti bidang eksakta seperti misalkan matematik, fisika, teknik, geologi, teknologi informasi, dan lain sebagainya. Kemudian jenis penelitian dilihat dari berdasarkan tempat penelitian. Tadi sudah disinggung sedikit, ada field research, ada library research, ada laboratory research. Jadi ada penelitian lapangan, ada kepustakaan, dan ada penelitian laboratorium. Ya, jadi kalau penelitian lapangan ya di lapangan. Kalau penelitian kepustakaan dia menggunakan literatur kepustakaan dari literatur penelitian sebelumnya. Bahkan ada yang menggabungkan ini, ya. Kalau penelitian laboratorium ya tentunya dilakukan di laboratorium. Kemudian berdasarkan kedalaman analisis, ada penelitian deskriptif, ada penelitian inferensial. Ya, penelitian deskriptif itu dia menguraikan kesimpulan didasarkan pada suatu angka yang sudah diolah tapi tidak terlalu mendalam, seperti misalnya analisis presentasi dalam sebuah kecenderungan atau kecenderungan kalau di statistik itu namanya tren, ya. Kemudian dia juga melakukan analisis hanya sampai taraf deskriptif. Jadi menganalisis dan menyajikan faktanya juga memang dia disajikan secara sistematik. Nah, kalau penelitian inferensial
Ini kesimpulan penelitian lebih dari data kuantitatif yang ada, termasuk dalam mengambil kesimpulan dapat memperhitungkan faktor-faktor kesalahan. Nah, biasanya dalam penelitian inferensial ini, analisis hubungan antara variabel dengan pengujian hipotesis ini dilakukan secara bersamaan. Kemudian jenis penelitian lainnya, penelitian menurut metode. Ada penelitian survei, ada penelitian eksperimen, ada penelitian naturalistik atau penelitian kualitatif, ada juga penelitian ex post facto, ada fallacy research, ada action research, ada penelitian sejarah, ada penelitian evaluasi, ya. Itu jenis penelitian berdasarkan metode. Ada juga berdasarkan tujuan. Tadi sudah dikupas di awal atau di segmen yang lain. Penelitian, jenis penelitian menurut tujuan. Ada eksploratif, ada pengembangan, ada verifikatif. Contoh verifikatif misalnya penelitian yang menguji kebenaran dari ilmu pengetahuan yang telah ada, ya. Kemudian jenis penelitian menurut tingkat eksplanasinya. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian komparatif, ada penelitian asosiatif. Deskriptif biasanya menjelaskan atau menentukan nilai dari suatu variabel. Dia bertujuan untuk mencari dan mengembangkan sains, ya. Dalam konteks science development, jadi mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau komparatif, penelitian yang bersifat membandingkan dua atau lebih variabel. Nah, kalau penelitian asosiatif, penelitian dia melakukan penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antar variabel. Kemudian macam tujuan penelitian. Ada tadi di segmen yang lain pun ini sudah pernah disebut, tapi kita kupas lagi, ya. Ada eksplorasi, ada deskripsi, ada prediksi, ada eksplanasi, ada aksi, ya. Jadi macam tujuan penelitian itu sekali lagi ada exploration, description, prediction, explanation, dan action. Ada seperti itu. Nah, kira-kira itulah yang menjadi gambaran secara singkat tentang jenis-jenis penelitian.